Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bagi Anda pencinta jamu dan mempercayai manfaat dari jamu, ini ada baiknya konsumsi jamu nih. Ada berita apa? Iya, karena ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. UNESCO sudah mengakui jamu sebagai warisan budaya tak berbenda dari Indonesia. Jamu adalah ramuan turun-temurun tradisional yang berasal dari tumbuhan atau tanaman obat dan rempah makanan. Jamu dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, menjaga kesehatan, hingga dapat meningkatkan kecantikan. Pada sidang Komite Warisan Budaya Tak Berbenda UNESCO yang berlangsung di Kasane, Botswana, akhirnya jamu yang merupakan salah satu minuman tradisional kebanggaan Indonesia ditetapkan sebagai warisan budaya tak berbenda atau Intangible Cultural UNESCO. UNESCO mengakui budaya sehat jamu sebagai salah satu bentuk usaha yang meliputi keterampilan tradisional dan nilai budaya yang dapat meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan kekebalan tubuh yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, sudahkah Anda meminum jamu hari ini? Tim TV One mengabarkan. Oke, kali ini sudah ada rekan kami Yasmin Rahmadi yang berada di salah satu warung jamu di Jakarta. Silahkan Yasmin, lagi minum jamu apa nih Yasmin? Ya, halo, selamat siang pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada di warung jamu yang berlokasi di Salemba, Jakarta Pusat. Karena sebelumnya UNESCO ini sudah menetapkan jamu Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia. Nah, pemirsa, memang situasi di warung jamu ini sejak siang tadi datang cukup banyak pembeli begitu, yang mana para pembeli ini meminum jamu baik secara langsung maupun melalui ojek online. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya budaya jamu yang dinamakan oleh UNESCO sebagai jamu wellness culture ataupun budaya kesehatan jamu di Indonesia, dan apa dampak dari predikat baru ini ke penjualan jamu di Indonesia, saat ini kami sudah bergabung pemirsa dengan salah satu pengusaha jamu. Di sini ada Pak Romuli ya Pak, sebagai pengusaha jamu dari Jamu Bukti Mencos. Duduk aja Pak. Baik, selamat siang Pak Romuli. Ya, selamat siang. Siang menjelang sore ya. Pak, udah tahu belum sih Pak kalau saat ini jamu ini diberikan predikat baru nih dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda? Ya, sudah heboh, sudah rame di grup, sudah pada sukacita semuanya, gembira, menyambut dengan sukacita luar biasa ini. Suatu prestasi yang baik. Kesannya gimana Pak? Happy nggak sih, bahagia nggak sih dengan adanya predikat baru ini? Sangat happy, itu memacu kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan jamu. Ya. Nah, tapi dengan adanya predikat baru ini Pak, apakah ada rencana untuk menaikkan harga jamu? Kita belum ada, karena kenaikan jamu kan tergantung dari harga bahan-bahan bakunya. Kalau bahan bakunya tidak naik, ya jamu tidak harus naik, gitu. Ya. Jadi walaupun ada predikat baru, tapi harganya tetap nih ya Pak Romuli ya? Ya, tergantung dari harga bahan baku yang tersedia. Ya. Tapi ada harapan nggak sih Pak dengan adanya predikat baru dari badan sebesar UNESCO nih untuk jamu? Apakah ada harapan untuk masyarakat Indonesia lebih mengonsumsi jamu lebih rutin ke depannya atau seperti apa? Itu makin banyak orang yang suka jamu. Jadi penggemar jamu akan lebih banyak lagi. Karena kita punya mimpi kan, bahwa jamu itu jadi tuan rumah di Indonesia dan tamu terhormat bagi bangsa-bangsa. Dan ini kenyataannya sekarang ini, gitu. Tapi kenapa sih Pak kira-kira penting untuk masyarakat itu mengonsumsi jamu secara rutin? Karena jamu kan lebih ke arah untuk perawatan kesehatan. Kedua, fungsi buat pengobatan. Jadi kondisi sekarang ini kan yang penting sehat. Nah, jamu ini bagian dari sehat ini. Untuk menaikkan imun, daya tahan tubuh itu satu jamu salah satunya. Tapi dengan predikat baru dari UNESCO ini Pak, apakah sudah berpengaruh terhadap penjualan jamu saat ini Pak? Kan sudah dari sejak hari Rabu kemarin nih, tanggal 6 Desember, ada pengaruhnya nggak sih? Sudah banyak pengaruhnya. Jadi lebih banyak orang yang suka jamu, minum jamu, dan mencoba jamu. Ya, banyak pelanggan-pelanggan yang baru-baru datang. Ya. Mungkin apa nih Pak ajakan terakhir untuk masyarakat Indonesia untuk lebih sering mengonsumsi jamu? Budaya minum jamu ditingkatkan lagi.
dari keluarga-keluarga, orang tua, remaja, sampai anak-anak. Semua minum jamu. Baik, terima kasih Pak Romuli. Itulah harapan kita semua agar masyarakat lebih sering mengonsumsi jamu karena sehat dan juga menyegarkan bagi tubuh. Terima kasih Pak Romuli. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu pengusaha jamu dari warung jamu yang berlokasi di Salemba, Jakarta Pusat, di mana sekali lagi bahwa jamu ini merupakan warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang diberikan oleh UNESCO, di mana sebelumnya ada sejumlah warisan budaya tak benda lainnya seperti wayang, batik, dan juga angklung. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, Jasmine Rahmadi, jangan lupa bawakan jamu untuk teman-teman di kantor, terutama Sira dengan Prima ya. Baik, pemirsa, demikian perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Sira Safira. Dan saya Prima Fernia pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Pak diawali cakap dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamu sudah menjadi tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tidak benda dan merupakan minuman kesehatan yang asli asal Indonesia. Namun sebelumnya kita sempat juga kaget karena pada sekitar tahun 2014, jamu itu diklaim oleh Malaysia sebagai minuman sehat alami dari negara mereka. Namun klaim ini terbantahkan setelah diteliti lebih detail lagi. Ternyata ada perbedaan antara jamu Malaysia dengan jamu Indonesia. Jamu Malaysia sangat mirip dengan obat-obatan herbal dari Tiongkok dan biasanya disebut sebagai ubat kampung. Sementara jamu Indonesia adalah herbal sehat yang diracik dari bahan-bahan yang diambil dari alam Indonesia sendiri dan kita sering menyebutnya adalah jamu. Yang jadi masalah adalah kata jamu itu sendiri yang diklaim oleh pihak Malaysia. Sementara kata jamu aslinya adalah berasal dari bahasa Jawa, yaitu jampi usodo. Lalu, pemilik jamu Mustika Ratu meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mendaftarkan kata jamu Indonesia sebagai salah satu warisan dunia ke UNESCO. Dan alhamdulillah, kalau tidak salah pada tanggal 16 Desember 2023 ini, jamu Indonesia sudah menjadi resmi tercatat di UNESCO. Jamu di Indonesia juga banyak variasinya. Nah, mungkin teman-teman bisa sebutkan apa saja jenis-jenis jamu di Indonesia. Dan jamu di Indonesia juga sudah melakukan proses revolusi, ya, menjadi lebih modern. Yang tadinya berupa jamu gendong, sekarang sudah ada jamu yang dalam bentuk kemasan-kemasan yang lebih ekonomis dan juga lebih praktis dan juga lebih higienis. Dan satu hal lagi yang penting, ternyata jamu juga sekarang sudah diproduksi dengan tampilan dalam bentuk semacam cafe latte. Ya, inilah yang menyebabkan jamu kita tetap hidup. Dan satu rahasia lagi Pak dikasih tahu ya. Presiden kita Bapak Joko Widodo juga minum jamu setiap hari pagi dan sore. Pak Jokowi mempunyai satu orang khusus yang menangani jamu untuk beliau konsumsi. Dan resep jamunya itu sederhana sekali. Kalau tidak salah Pak D pernah baca dan Pak D juga pernah praktekkan untuk minum ya. Itu adalah campuran dari 3 bahan ya, yaitu temulawak, kunyit, dan jahe. Inilah jamu yang setiap hari dikonsumsi oleh presiden kita. Makanya presiden kita ini tampak selalu sehat dan kelihatan semangat terus setiap harinya. Beda dengan menteri-menteri yang selalu mengikutinya, selalu kewalahan ketika mengikuti langkah dari presiden kita. Nah, semoga kita semua bisa dan memudayakan untuk minum jamu. Silakan apakah dibuat sendiri atau kita beli yang praktis. Oke teman-teman, itu saja dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.